Ratusan demonstran berhamburan melarikan diri setelah aparat kepolisian membubarkan paksa unjuk rasa dengan tembakan water cannon dan gas air mata. Tak terima dibubarkan, pengunjuk rasa justru melempari aparat dengan batu. Diduga kericuan pecah setelah salah satu pengunjuk rasa melempar batu ke arah aparat. Tidak tinggal diam, pasukan gabungan Polri dan TNI dikerahkan untuk mengejar dan memukul mundur pendemo yang juga memblokade jalan negara lintas Bima Sumbawa. Untuk menghindari kejaran aparat, sebagian pendemo kabur ke areal tambak milik warga dan sebagian lainnya melarikan diri ke jalan raya. Ada aksi anarkis, makanya dilakukan pembubaran secara paksa. Dan mereka membuat kegiatan yang mengganggu kepentingan umum, menutup jalan, makanya kita harus segera bubarkan. Sedianya unjuk rasa membawa tuntutan Aliansi Petani Bawang Merah yang meminta pemerintah menstabilkan harga. Saat ini sejumlah petani bawang merah di Bima mengaku rugi akibat harga yang sedang anjlok. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Kementerian Perindustrian melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri menyelenggarakan Pekan Vokasi Industri. Acara ini digelar untuk memenuhi 682.000 kebutuhan SDM industri per tahun. Pekan Vokasi Industri merupakan rangkaian acara dalam strategi peluncuran platform terintegrasi virtual marketplace yang dilakukan bersama Kementerian Koordinator Perekonomian, Pemerintah Jerman, dan Kadin Indonesia. Acara digelar untuk memenuhi 682.000 kebutuhan SDM industri per tahun. Kita akan ketinggalan. Tapi saya memprediksi bahwa setelah tahun 2022-2023 ke depan, barangkali kebutuhan sumber daya manusia industri di Indonesia itu akan lebih tinggi dari angka 680.000 per tahun. Karena kita juga mendorong pertumbuhan industri, mulai tahun depan aja kita sudah mentargetkan untuk 5% pertumbuhan industri nasional. Jadi itu pasti ada konsekuensi terhadap kemampuan kita untuk menyiapkan sumber daya manusia industri itu sendiri. Pekan Vokasi Industri menjadi langkah bantuan pelatihan untuk Kamar Dagang Indonesia dalam menciptakan daya saing SDM yang mumpuni dan berkualitas. Kalau kita berbicara vokasi, tentu juga mismatch-nya antara pendidikan dan pelatihan yang memang siap kerja di dunia industri. Jadi kiranya setelah dilatih, setelah dididik, jadi mereka memang sudah langsung siap bekerja. Dengan begitu, dengan sendirinya kita juga di industri juga bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing kita yang di dunia usaha dan dunia industri kita. Kompetensi, kualifikasi, dan soft skill menjadi hal utama bagi generasi SDM industri pada tahun-tahun mendatang. Dengan begitu, diharapkan SDM industri Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain dan bermuara pada peningkatan ekonomi nasional Indonesia. Dari Jakarta, Rizka Dior, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo telah membuka pendaftaran konvensi rakyat dengan basis digital. Hal ini dilakukan untuk menjaring bakal calon legislatif di pemilu 2024. Konvensi rakyat ditujukan agar publik bersama dengan Partai Perindo berkolaborasi dalam penentuan arah bangsa yang lebih baik. Melalui konvensi rakyat, masyarakat dapat menentukan pilihan bakal calon legislatif bahkan sebelum para calon tercantum namanya di kertas suara. Setelah bacalek terpilih, Partai Perindo akan memberikan dukungan penuh, baik berupa pembinaan, pelatihan, maupun dukungan logistik, agar para bacalek ini mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Pasti akan dibina. Ya, jadi tidak dilepas begitu aja, kita akan bina, kita akan dukung juga. Kita kan punya kepentingan mereka jadi kalau sudah kita pilih. Jadi pasti kita akan lakukan langkah-langkah yang kita anggap strategis untuk membantu mereka menang. Dengan pembinaan dan dukungan Partai Perindo kepada para bacalek yang mengikuti konvensi rakyat berbasis digital ini, diyakini akan mendongkrak elektabilitas Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang. Melalui mekanisme konvensi rakyat ini bisa menjadi acuan bahwa terpilihnya nanti anggota-anggota dewan yang punya kualitas kredibilitas yang sangat baik nantinya. Harapannya dalam 2024 kita akan memiliki, Partai Perindo akan memiliki banyak caleg-caleg yang berkualitas.
seluruh warga negara Indonesia dapat berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif dengan mendaftar di platform digital konvensirakyat.com. Konvensi Rakyat Partai Perindo ini juga membentuk ekosistem digital yang mampu memperkuat partisipasi politik masyarakat dalam proses pencalonan anggota legislatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Jokowi bertemu dengan skuad Indonesia yang berhasil meraih gelar Piala Thomas 2020 di Bali. Selain mengapresiasi prestasi tim Piala Thomas Indonesia, Jokowi juga sempat bertanding bulu tangkis berpasangan dengan Jonathan Christie. Sangat bangga, saya ingin menyampaikan apresiasi, ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para atlet bulu tangkis kita, juga kepada PBSI yang telah membawa Piala Thomas BWF World Tour Finals 2021 menyajikan laga kedua babak penyisihan fase grup. Kemenangan diraih pasangan ganda campuran Indonesia, Pravan Melati. Sementara hasil berbeda didapat Gracia Apriani dan Pramudia Yeremia. Pasangan ganda campuran Praven Jordan Melati Daiva Oktavianti berhasil memetik kemenangan di laga kedua fase grup sehingga membuka asa mereka untuk lolos ke semifinal World Tour Finals 2021. Pramel memetik kemenangan atas wakil Inggris Marcus Ellis Lawrence Smith lewat straight game dengan skor 21-16 dan 21-13. Praven Melati kini mengantongi satu kemenangan. Mereka menelan kekalahan saat bersua di Chapel Sapsire pada laga pertama fase grup. Pramudia Yeremia takluk dari wakil Malaysia Ong Yu Sin Teo Yi setelah berjuang selama 56 menit dalam laga yang ditentukan lewat rubber game. Kekalahan ini membuat Pramudia Yeremia kehilangan peluang untuk melaju ke semifinal BWF World Tour. Pemirsa, Indonesia tergabung dalam grup B pada Piala AFF 2020 yang akan disiarkan di iNews. Lawan terberat tim Garuda adalah Vietnam dan Malaysia yang beberapa kali pernah menjegal Indonesia di edisi sebelumnya. Setelah sempat tertunda, turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara akan kembali digelar pekan depan. Bertajuk Piala AFF 2020, turnamen kali ini adalah gelaran yang tertunda tahun lalu karena pandemi, sehingga hanya akan digelar di Singapura, padahal rencana awalnya berformat home and away. Turnamen 2 tahunan ini menjadi ajang pembuktian pelatih Sintayong yang sudah menangani tim Garuda sejak 2019 lalu. Rangkaian fase grup yang akan dimulai akhir pekan ini terbagi menjadi 2. Grup A menjadi tim neraka karena mayoritas diisi negara dengan kekuatan merata. Sementara Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Di grup ini, Vietnam dan Malaysia yang menjadi ancaman besar bagi Indonesia. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menargetkan Indonesia meraih juara untuk pertama kalinya di turnamen kali ini. Sintayong telah membawa 30 pemain Indonesia terbaik dari Liga 1 dan luar negeri. Indonesia akan memainkan laga pembuka pada 9 Desember mendatang melawan Kamboja. Sementara rival abadi Malaysia menjadi tim terakhir yang harus dihadapi di fase grup dan bisa menjadi kunci lolos ke semifinal. Sejak turnamen digelar pada 1996, Indonesia belum pernah meraih trofi sekalipun. Prestasi terbaik timnas hanyalah runner-up yang telah diraih sebanyak 5 kali karena selalu gagal di partai final.
Pemirsa, jelang pertandingan Indonesia All-Star U20 dengan 3 klub elit La Liga, sejumlah persiapan telah dilakukan. Selain latihan fisik, kesiapan mental juga menjadi hal yang penting bagi Indonesia All-Star U20 untuk tampil di ajang International Youth Championship 2021. Tim Indonesia All-Star U20 terus mempersiapkan diri untuk menghadapi 3 klub elit La Liga Spanyol dalam International Youth Championship 2021. Sejumlah persiapan termasuk latihan fisik dan strategi diterapkan pelatih pada para pemain muda Indonesia ini. Menghadapi 3 klub elit La Liga, Atletico Madrid, Real Madrid, dan Barcelona, selain latihan fisik, kesiapan mental juga menjadi hal utama untuk bisa menampilkan performa yang maksimal. Menyabet gelar juara juga menjadi target tim Indonesia All-Star U20. Anak-anak ini kan sebagian juga sudah biasa di timnas ya, jadi tidak ada strategi khusus, kita hanya melakukan penguatan saja. Mereka juga kan baru selesai berkompetisi, beberapa dari mereka juga baru selesai kompetisi, jadi secara fit mereka cukup oke lah. Dan yang kita hadapi juga kan tim U18 dari 3 klub Spanyol tersebut, saya pikir secara kualitas tidak terlalu jomplang lah. Gelaran International Youth Championship 2021 yang akan disiarkan di iNews dimulai dari fase grup yang digelar di Stadion Iwayan Dipta Bali 4-8 Desember 2021. Kemudian partai final dan perebutan tempat ketiga akan dihelat di Jakarta International Stadium pada 11 Desember 2021. Dari Bali, Bayu Pradana, Rama Romadona, iNews melaporkan. Seorang perempuan merekam video asusila di area Bandara Internasional Yogyakarta. Informasinya kami hadirkan di iNews Malam sesaat lagi.